Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat datang di TFC pada hari ini. Perkenalkan, saya Hani Handayani Cahyadi. Saat ini sedang menjalani tahap orientasi di GKI Indramayu. Senang bisa kembali menyapa teman-teman di sini. Teman-teman, sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa berusaha untuk berkomunikasi dengan kami tiap-tiap waktu, dan sapaan firman Tuhan pada hari ini adalah wujud dan juga bukti Tuhan senantiasa menyapa kami. Kiranya kami boleh bersedia untuk kembali berdialog bersama-sama dengan Tuhan dalam pengalaman kehidupan kami, supaya apa yang kami lalui dan kami lakukan ini boleh menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan membuat hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah refleksi atau renungan yang berjudul Menjawab Panggilan Allah, yang didasari oleh bacaan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Yang menjadi highlight dari bacaan itu ialah Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-34 bagian yang C. Sekarang marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Teman-teman, 40 tahun setelah Musa melarikan diri dari Mesir, Allah memanggil Musa dan mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Dari nyala api yang keluar dari semak duri, Allah menyatakan dirinya dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel melalui pembebasan, karena Allah telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatnya. Dengan kata lain, teman-teman, Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel karena Allah mengasihi dan Ia peduli terhadap umatnya. Kisah pengutusan Musa ini ternyata menjadi inspirasi bagi Stefanus untuk menjawab panggilan Allah. Ia menyadari bahwa dirinya dipanggil untuk menjadi alat dalam menyatakan kasih Allah kepada umat manusia. Kesadaran inilah yang mendorong Stefanus untuk bersedia menjawab panggilan Allah, walaupun karena itu ia harus menderita. Bahkan kita tahu bahwa ia mati demi membela imannya. Stefanus menyadari bahwa apa yang ia kerjakan bukanlah misinya sendiri, melainkan misi Allah bagi dunia. Teman-teman youth, seperti Musa dan Stefanus, Allah juga memanggil kita untuk terlibat dalam misinya. Dan alasannya pun masih sama, karena Allah mengasihi dan peduli terhadap umatnya, termasuk diri kita yang dipanggil. Kesempatan untuk menjawab panggilan Allah merupakan suatu anugerah sekaligus kehormatan bagi setiap kita, karena itu berarti kita dipercaya terlibat dalam karya Allah yang besar dan di dalam dan bagi dunia ini. Kesadaran akan anugerah itulah yang seharusnya membuat kita siap untuk menyambut panggilan Allah. Walau karena itu kita dapat saja mengalami penderitaan yang tidak mudah bagi kita. Teman-teman, dua hal yang dapat kita gumulkan bersama-sama ialah, pertama, kira-kira apakah tujuan Allah mengutus Musa ke tanah Mesir? Dan yang kedua, apakah kita siap untuk menjawab panggilan Allah sebagaimana Musa dan juga sebagaimana Stefanus?
Biarlah kita boleh merenungkan ini di dalam keseharian kita, dan jawaban darinya pun boleh membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang yang boleh Engkau panggil dan boleh Engkau teguhkan untuk berjalan bersama-sama, ikut terlibat di dalam misi Tuhan yang selalu bertujuan baik bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap para pelayan Tuhan, secara khusus bagi mereka yang boleh memberikan dirinya kepada kehidupan pelayanan di kota-kota yang terpencil, Tuhan yang telah mengutus dan Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan juga yang akan senantiasa menjaga dan juga melindungi mereka dan juga kami pada saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami, dan terima kasih juga karena Engkau boleh menyertai kami sampai dengan sekarang. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jika renungan ini menjadi berkat, jangan lupa untuk like dan juga untuk komen, bahkan boleh share ke teman-teman yang lain, supaya setiap kita boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan.